Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Capras di sini. Semangat pagi, rekan semua khususnya Sobat Podcast. Perlu diketahui bersama, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan dengan beberapa narasumber beberapa kali yang lalu. Ternyata startup di Jawa Timur khususnya di Indonesia ini sangat berkembang, sangat pesat banget ya, sangat pesat sekali. Hal ini banyak ditandai beberapa hal yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Rekan sobat, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, sangat menarik ini, dan tentunya kita harus kerja. Begitu sih katanya sobat. Oke, untuk kesempatan yang berbahagia ini, untuk lebih mengetahui sejauh mana saya mendatangkan teman saya, rekan kita semua, saudara kita semua, salah satu pemain, boleh katakan pemain sih ya, tapi pemain startup sih, begitu. Dia ya agak gimana ya, wah yang penting cukup pokoknya, sempedep pokoknya, wis mantap. Ternyata dia datang jauh dari Jawa Timur, khususnya Surabaya. Dari mana? Perlu saya sampaikan, saya bocorkan sedikit aja. Dia datang dari tanah Sunda, rekan sobat. Wow. Tetapi ya ini untuk perkembangan startupnya ini, si yang bersangkutan narasumber ini melakukan pendampingan pengembangan startup di Jawa Timur khususnya Surabaya. Ini sangat menarik sekali. Untuk menyikat waktu, kami hadirkan siapa ya? Ayo, Teh Indri. Iya, Teh Indri. Selamat pagi. Pagi. Kita semangat ya Teh Indri. Ya. Teh Indri. Oke, Teh Indri. Teh Indri ini dengan latar belakang dari tanah Sunda, boleh dikatakan itu. Sebetulnya tanah Sunda di mana, Dendri nanti mungkin disampaikan. Kemudian terus bisa lari pagi, tidak tahu lari jauh, atau naik apa ya, atau ucuk-ucuk tahu-tahu di Surabaya. Ya, tahu-tahu di Surabaya. Saya pun belum mengenal sobat. Baru-barusan ini sih, dulunya kayak apa, tidak tahu, nanti bisa dijelaskan langsung. Oke, Dendri mungkin bisa disampaikan oleh sobat podcast di tempat dimanapun berada, di kolong, di mana, nggak tahu ya, itulah. Mungkin Tendri bisa menyampaikan latar belakangnya kayak apa sih Tendri, terus kemudian berkembang, tahu-tahu muncul yang namanya HD Visual. HD Visual ini apa dan sebagainya. Ya silakan Tendri, dijelaskan ke teman-teman rekan sobat podcast semua. Ya, izin menyapa dulu sobat podcast ya, Capras. Lanjut. Selamat pagi, salam kenal. Saya Indri Dewi Lestari dari asalnya dari Kuningan, Jawa Barat, Capras. Oh, Kuningan, Jawa Barat. Iya. Kuningan dari mana? Kabupaten ya? Kabupaten Kuningan. Oke. Kalau dari sini pakai kereta turun di Cirebon, 1 jam ke tempat saya. Berarti begini ya, Sampurasun. Iya. Kayak gitu ya, aduh, sekilas sih. Ya, lanjut. Oke. Jadi awal mula saya ke Surabaya itu karena dari kerja, Pak. Background saya itu pelaut, dari pelayaran. Iya. Saya lulusan dari Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon. Nah, lalu cari kerja sampai di Surabaya, Pak. Nah, tapi terhalang pandemi waktu itu. Nah, terus terlanjur di sini, pulang juga nggak bisa karena PPKM dan lain sebagainya, Pak. Akhirnya saya dan teman Mbak Tiara, kita memutuskan untuk punya usaha. Usahanya itu di bawang goreng. Karena kebetulan di daerah saya itu satu desa itu sentral. Penggoreng bawang goreng. Termasuk keluarga besar juga di sana. Iya. Tapi kita tidak hanya goreng jualan aja, Pak. Kita menciptakan inovasi. Salah satunya bikin bawang goreng dengan beberapa varian dan level kepadasan. Dan tujuannya biar warga Indonesia yang udah biasa makan bawang goreng itu ada sensasi baru dengan nyicipin rasa baru gitu Pak. Gitu. Nah terus setelah
berselang waktu itu kan kita kesini tuh tahun 2019 Pak. Jadi udah mau 5 tahun saya di Surabaya. Sebentar teh. Sebentar ya. Jangan Pak dong. Oh, Cak. Iya lah. Masa kayak gini? Lihat aku buat. Siap. Capras. Capras begitu. Soalnya saya kenalnya Pak Agus. Nah, dari mana? Ada dari PMPI. Ya, silakan teh. Ya jadi gitu, kita diawali buka bisnis di bawang goreng itu, brandnya AA Bagurkres. Kita juga marketnya langsung ke ekspor waktu itu. Nah tapi setelah berjalannya waktu kok lama-lama banyak yang PHK, banyak yang berhenti kerjanya. Terus banyak juga bermunculan bisnis baru. Karena mungkin pendapatan menurun ya Pak dari mereka karena PHK tersebut. Mereka gimana caranya untuk nambah penghasilan? Mereka ada yang jual sambal dari rumah, ada yang jual makanan dari rumah gitu. Nah dari sana saya lihat peluang. Wah bisa juga nih saya buka jasa desain, jasa cetak kemasan. Waktu itu belum fokus ke cetak kemasannya gitu. Jadi lahirnya HD Visual itu karena COVID juga. Sama kayak sama kayak Abagur. Cuman Abagur kan kita produksi produk. Kalau HD Visual itu lebih ke jasa. Jadi di HD Visual ini kreatif, bisa dibilang juga kreatif agensi yang menawarkan beberapa layanan Pak gitu. Salah satunya ada desainnya ada logo, ada kemasan dan label, ada company profile. Karena kita kemarin marketnya untuk ekspor, kita juga ada company profile sama katalog produk. Kebutuhannya untuk pitching sama buyer-buyer di luar negeri Pak. Nah itu setelah di sini, setelah gabung juga di JITES ya Pak, kita melihat bahwa saat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini perlu pendampingan, perlu teman, partner untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, apalagi kan saya bergeraknya di bidang packaging ya Pak. Jadi kita edukasi bagaimana cara memilih kemasan yang baik, yang cocok untuk produknya. Karena nggak semua kemasan cocok dengan produknya. Gitu. Sebentar teh. Oke. Tadi Teh Indri nyampein bahwa dulu pernah bikin atau membuat bawang ya, bawang goreng ya. Iya, Itu bikin teh ini bikin sendiri gitu. Iya, yang produksi itu ada tim di Kuningan di rumah saya. Jadi kita bikin kerjasama profesional ya Pak. Iya. Sebagai dia penanggung jawab produksi, saya penanggung jawab sama Mbak Tiara untuk pemasarannya. Jadi itu waktu masih di Kuningan ya? Oh, dari sini Pak. Dari sini. Ya. Akhir 2019. Ya, akhir 2019, beberapa bulan kemudian COVID kan, Maret itu 2020. Gitu. Dari perkembangan itu Teh, tadi dari awalnya mau bikin bawang gitu ya, bawang goreng ya. Terus kemudian berdampak perkembangannya ke luar Kuningan ya, dikatakan gitu ya. Terus kemudian nyampe ke Jawa Timur atau di Surabaya, boleh dikatakan begitu ya. Untuk apa nih pemasarannya? Iya, untuk pemasarannya kita langsung ke ekspor. Jadi gitu. lokalnya kita nggak terlalu difokuskan karena kenapa? Ini cerita sedikit ya Pak, Capras. Soalnya gini, pengalaman dari kita dari Bagurkres itu ternyata ngedukasi orang Indonesia itu lumayan susah. Kenapa susahnya gini? Bawang goreng itu hal yang biasa aja untuk warga Indonesia karena semua masakan hidangan itu pakai bawang goreng. Cuman bedanya mungkin di grade ya. Ini yang tepungnya tebal, ini yang pakai varietas bawang merah apa. Nah, itu kita susah untuk ngedukasi bahwa yang saya jual itu bawang goreng berkualitas. Kita prosesnya higienis itu susah. Dan otomatis karena prosesnya higienis, kita pakai prosesnya juga, kita irisnya dengan mesin yang udah stainless steel. Nah, itu otomatis costnya akan tinggi dan berbeda harga jualnya. Pasti karena kita jual value ya Pak. Jadi bukan hanya apple to apple, misal ini sama-sama bawang goreng dan gitu, kita jualnya value-nya. Ya, edukasi itu susah Pak. Jadi tadi menyampaikan edukasi. Iya. Dari gambaran Tete sendiri sih,
terus kemudian diarahkan ke HD visual. Oke. Tadi Teteh menyampaikan salah satunya muncul jasa ya? Iya. Ya, jasa. Ya. Sebetulnya rangkaian dari HD visual itu sebetulnya fokus di mana sih sebetulnya? HD visualnya ya, HD visualnya. Kalau HD visualnya kita fokusnya di jasa desain. Oh. Waktu 2020. Kita kan adanya HD visual itu 2020. Waktu pandemi itu ya? Iya. Iya. Terus setelah 2021 kemarin, sekarang kan 2022 lebih banyaknya itu kita berpikir kalau kita bikin desain meskipun bagus mau kayak gimana bagusnya, tapi cetak di percetakan luar kan kayak sayang banget ya nggak kita ambil gitu Pak. Nah dari sana kita meng-create untuk punya jasa cetak kemasan juga, gitu Pak. Cetak kemasannya juga dulu masih standing pouch aja seperti ini. Sekarang udah berbagai model kemasannya Pak, gitu. Ya, oke Teh. HD visual. Ya. Teteh masuk ke situ. Berarti sudah mempunyai tekad, sudah mempunyai visi misi, sudah mempunyai target sesuatu ya. Tadi sudah disampaikan. Oke, kira-kira menurut Teteh bisa jadi sesuatu untuk mendapatkan uang nggak sih? Ya, betul. Terus kemudian bisa menjadi sesuatu bahwa oh ternyata hidup saya itu sebetulnya di salah satu startup ini. Ya, oke Teh. Kira-kira ini Teh, untuk dilakukan pendampingan, tadi Teteh menceritakan dari awal tadi, pendampingan ini khususnya ini buat rekan-rekan teman-teman seluruh masyarakat secara luas makro atau lebih spesifik kepada hal teman-teman IKM atau mungkin lebih spesifik lagi yang lebih kecil lagi yang mikro misalnya di UMKM misalnya. Oke. Ini sudah dilakukan dari peralihan Teteh membentuk audiovisual itu memunculkan dari bawang goreng, terus kemudian muncul audiovisual, terus kemudian beberapa kemasan yang nanti diharapkan terkait dengan jasa, betul ya Teh ya? Iya. Terkait dengan jasa, terus kemudian dilakukan pendampingan terhadap para pelaku-pelaku khususnya teman-teman rekan-rekan sobat dari IKM maupun dari yang lebih mikro UMKM. Sebetulnya dampaknya, terus kemudian diraih menurut Teteh sendiri dengan pengalaman yang ada, kira-kira karakternya teman-teman IKM atau UMKM ini ya mendukung apa yang diinginkan Teteh kira-kira, termasuk ya toh duit sih yang masuk gitu ya toh, ini pastilah. Karena untuk menampak merangkak gitu ya. Ini kan melalui proses. Kira-kira Teteh siap nggak sih? Atau tadi yang saya pertanyakan tadi, kira-kira sejauh mana sih rekan-rekan UMKM maupun IKM terhadap penampilan yang dilakukan oleh Teteh sendiri? Oke, makasih banget Cak Pres pertanyaannya. Ini paket komplit kayaknya. Ya enggak sih, bukan begitu, Mas Gina ya, begitu. Oke, gini jadi Cak Pres aku tak cerita sedikit ya. Ya. Jadi dari pengalaman bisnis Akababur, saya ngambil kan namanya membangun bisnis itu nggak bisa langsung besar ya. Mau dia punya modal, dia nggak punya modal, tetap suatu bisnis itu pasti ada masalahnya yang harus kita pelajari. Nah dari sana saya rangkum, termasuk kan di Akababur saya juga butuh jasa desain, saya juga butuh kemasan, gitu. Jadi dari sana saya merangkum itu semua. Oh saya kalau punya jasa desain yang gini, itu karena salah satunya gini. Salah satu jasa desain itu biasanya yang paling sering dikeluhkan sama para pengusaha itu di revisinya terbatas. Misal si A itu pesen jasa desain kemasan dengan sekian rupiah, pasti di syarat dan ketentuannya itu ada lama pengerjaan,
Ya. Ada juga banyaknya maksimal revisi, revisi desain ya Cak. Gitu. Nah di sana kita harus beda sama kayak bawang goreng tadi. Saya harus punya bis itu yang beda dari yang lain. Nah, jadi sekarang tak lengkapin ceritanya Hadid Visual itu. Hadid Visual itu apa, Cak? Hadid Visual itu kreatif agensi yang memberikan beberapa layanan untuk para pengusaha, baik itu mikro, kecil, dan menengah, ataupun perusahaan besar. Ya. Gitu. Karena kita berangkat kan dari Abagur, mitranya itu kita sama-sama pejuang ekspor. Dimana ya mereka udah siap ekspor, Cak. Jadi kok untuk tahapnya itu mereka ya kalau stok produksi udah bisa gitu kalau buat pasar ekspor. Nah itu udah lumayan masuk ke kecil atau besar lah, bukan mikro lagi. Jadi semua lini usaha tadi tahapan usaha yang UMKM ataupun perusahaan besar itu kita bisa masuk. Itu yang pertama. Terus untuk layanannya kita nggak hanya dua itu. Yang tadi kan Capras dengarnya desain cetak kemasan atau penyediaan kemasan. Yang ketiga kita ada layanan ketiga yaitu konsultasi bisnis dan branding. Jadi sebelum order dua item ini desain ataupun cetak kemasan kita ada layanan konsultasi. Butuh nggak sih gitu? Sama-sama aja kan mereka udah tahu maunya apa, tinggal pesen ya. Tapi sebetulnya ini pentingnya kenapa? Karena untuk proses konsultasinya itu kita misal untuk konsultasi desain ya, produknya itu pupuk organik. Pupuk organik. Biasanya dia itu kemarin kemasannya itu masih standing pouch dan pakai stiker. Dia datang, Mbak Indri datang di JITC untuk konsultasi kemasan. Dia datang, Mbak Indri, saya mau desain kemasan. Harganya berapa? Sebentar, Mas, saya bilang. Produknya dijual kemana? Target marketnya siapa? Harganya berapa? Itu penting karena banyak si pengusaha Indonesia merasa kok saya jalan di tempat. Nah itu ternyata setelah dari pengalaman Abagur itu salah di target market. Misal dia harganya premium ya Cak, tapi kemasannya biasa aja atau ditempel stiker, apakah sesuai dengan target marketnya? Nah di sini Hadid Visual beda dengan jasa yang lain. Kita ada konsultasi, kita godok dulu biar si produsen itu tahu apa yang dia jual dan tahu marketnya siapa yang beli gitu. Jadi gitu Cak. Jadi kalau untuk Hadid Visual sih harapannya ya bisa lebih berdampak, bisa lebih membantu UMKM Indonesia, terlebih di Jawa Timur, biar mereka itu tahu apa yang mereka jual, keunikannya apa. Karena sekarang kalau jual produk aja pasti berangkat dia Cak. Ya setuju ya. Misal di marketplace oranye atau marketplace hijau, pasti dia akan cari termurah tanpa memperdulikan kualitas. Tapi ketika produsen itu punya kualitas, nggak fair dong kalau dibandingkan ini lebih murah ini. Itu kan beda ya Cak. Gitu. Indri. Iya Cak Pras. Banyak hal yang Indri dengan pengalaman menyampaikan khususnya ke rekan-rekan semua, khususnya sahabat podcast. Indri dari penglihatan Indri sih, dari Indri dari awal sampai terakhir sekarang sampai perkembangan muncul Hadid Visual, pendampingan kan, konsultasi dan sebagainya. Menurut Indri, sebetulnya perkembangan startup di Indonesia, khususnya Jawa Timur sih, ini sampai sejauh mana sih Karena sekedar mengingatkan kembali aja berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa di salah satu kegiatan itu ada gerakan 2000 startup ya berapa waktunya. Nah sekarang menurut Indri sendiri sih, sebetulnya perkembangan startup yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur sejauh mana sih Oke, itu pertanyaannya menarik sekali karena pasti jawabannya dari saya itu pasti melesat, naik melesat gitu, sangat cepat dan sangat banyak kenaikannya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dari 2020 awal Covid sampai sekarang tuh mungkin kalau dihitung-hitung UMKM ini bisa lebih beberapa kali lipat gitu. Dengan tadi ya kelas-kelas tertentu gitu, yang mikro
tumbuhnya berapa persen itu sangat besar sekali. Apalagi di zaman sekarang Pak, digitalisasi. Mereka peralihan dari yang konvensional ke online, live streaming, jualan online Pak, sampai nge-live gitu. Ada yang juga jualan di e-commerce yang orange sambil jualan live langsung check out. Itu pesat sekali Pak. Terutama di Jawa Timur ini, saya kan banyak pendampingan ya ke beberapa daerah gitu di Jawa Timur. Itu juga sama, pesat sekali. Dan terlebih kemarin kita habis ke Jombang, kita edukasi pengusaha kikil di sana, Japras. Pengusaha kikil di sana kan biasanya kita datang ke sana makan kikil di sana. Setelah pergi dari Jombang, ya harus datang lagi gitu. Kapan? Wah. Lanjut. Nah, kita kirimin kalau ada jadi. Siap. Oke. Nah, setelah itu kita diskusi sama pengusaha tersebut, gimana kalau kita bikin kemasan frozen, biar di luar kota juga bisa menikmati. Jadi nggak harus ke Jombang jauh-jauh, udah duduk di rumah aja, satu hari paket sampai dan bisa menikmati lodeh kikilnya Jombang gitu. Nah gitu. Itu sampai itu ya Teh ya? Seserius itu kita untuk UMKM Indonesia. Sangat luar biasa banget Teh. Iya Teh. Saya banyak saran masukan dari Teteh. Banyak beberapa hal dari catatan-catatan, paling tidak ini sobat-sobat podcast dimanapun berada ini paling tidak bisa mencontoh sebagai inspirasi ya buat teman-teman khususnya untuk Teteh. Tadi sampaikan perkembangan podcast di Indonesia khususnya Jawa Timur sangat besar sekali dan sangat luar biasa banget ya. Di era digitalisasi, ya, butuh inovasi, butuh kreasi, kan begitu Teh ya? Untuk mengembangkan daya kreasi melalui digitalisasi dalam membangun startup. Ya. Kalau boleh saya sampaikan beberapa hal Teh, banyak startup itu di beberapa titik atau dengan pengalaman seperti yang Teteh sampaikan, ada yang jatuh, ada yang tidur, ada yang jalan di tempat, ada yang peningkatannya cukup signifikan dan luar biasa banget. Bahkan beberapa hal pendampingan khususnya untuk melakukan kegiatan kewirausahaan, ternyata perkembangan usahanya ini ya sangat bagus banget sih. Oke Teh, menurut Teteh terkait dengan digitalisasi, inovasi, dan kreasi dalam mengembangkan startup itu, sebetulnya menurut Teteh gimana sih? Konsep itu nggak rumit ya, Cak Pras. Jadi kalau sobat podcast di sini lagi dengerin podcast ini dan masih bingung mau maju, atau lagi di fase down ya, Cak Pras lagi, aduh kok masukannya lagi. Kalau downnya enggak, greges Teh, greges. Oke, lagi situasi yang sulit ya Cak Pras. Masukan saya coba aja dulu yang memungkinkan gitu. Karena kalau nggak dicoba sekarang, ya kapan lagi? Terus yang namanya bisnis itu ya biasalah kalau masalah kayak gitu. Jadi dihabiskan semua kegagalannya sekarang dibanding nanti setelah sukses baru nemuin kegagalan. Itu lebih repot ya Cak Pras. Gitu. Jadi sahabat podcast jangan ragu untuk memulai bisnis gitu. Kalau udah sekarang lagi malas-malasan, ayo bangkit lagi, semangat lagi, atau boleh juga chat atau DM dari HD Visual ada di Instagramnya. Boleh promosi nih Cak Pras? Ya sebetulnya kalau promosi ini ya tambah-tambah dikit dong. Tapi untuk menginformasikan it's okay. Silakan Teh. Iya, jadi untuk sahabat podcast dimanapun berada, langsung cek Instagramnya, langsung follow ya, langsung chat dari admin HD Visual, langsung diskusi aja lagi ada kendala apa, mungkin kita bisa bantu ya gitu. Terus di sini juga Cak Pras, saya bawa beberapa sampel kemasan buat sahabat podcast di rumah, kita bisa cetak. Kok cuma sampel kemasan? Isinya kemana sih? Oh isinya ya, nanti sekut kikil. Justru sekut kikil, Ya, gimana? Ya, di sini ada box custom Cak Pras. Jadi buat sobat podcast dimanapun berada punya produk terus bingung mau konsultasi mengenai kemasan juga
Ini juga untuk kemasan pupuk organik, ini untuk yang take away-nya untuk mochi. Sini juga ada standing pouch, ada box custom lagi, ada box custom, ada juga kemasan plastik untuk milidi. Oh, yang kecil-kecil itu ya? Yang kecil-kecil itu. Terus ada kemasan roti, kita bisa custom kemasan plastik. Masa ya teh isinya kemana ya? Ini masih sampel. Aduh. Ada Capres. Terus satu lagi ini, kita lagi karena kita bisa cetak lunchbox seperti ini ya, Sobat Podcast. Untuk biasanya untuk resto, yang untuk makan makanan siap saji. Kita lagi ada promo di Capres. Promonya kalau di yang lain minimal ordernya di 1.000 atau 2.000, yang banyak kan 2.000 Capres. Di kita cuma 800 piece aja, udah bisa cetak desain sesuai kebutuhan gitu. Jadi disesuaikan lagi dan harganya cuma 1.000-an, 1.000 sekian. Ya. Jadi kalau katanya buku punya kemasan unik itu mahal, ya enggak. Kalau udah kemasan di visual gitu Capres. Oke. Teh. Ya. Terima kasih banyak informasi apa yang Teteh sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan memberikan sesuatu yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Teteh berkah selalu. Amin. Dan saya doakan Teh Indri sehat, ya toh, makin berkembang. Amin. Bisnis ya Pak? Cak, bukan Iya. yang lain. Ya paling tidak ada tambahan lah. Tapi satu hal yang perlu diingat. Iya, apa tuh Capres? Ya saya nagih si giginya kapan Iya, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi. Tetap semangat. Tetap semangat. Sehat selalu. Oke, Teh. Thank you. Terima kasih Capres. Sobat Podcast, apa yang disampaikan oleh rekan kita, saudara kita, Teh Indri, ya Teh Indri, ini sangat-sangat bermanfaat banget, sangat luar biasa sekali dari perkembangan latar belakang Teh Indri dari kecil sampai terus kemudian berkembang sampai menjadi audiovisual, melakukan pendampingan sampai ke jasa dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Indri. Silakan rekan sobat, mungkin ada sesuatu hal yang sangat menarik, mungkin bisa konsultasi, bisa ketemu langsung ke Teh Indri ya. Apa yang disampaikan Teh Indri tadi kita apresiasi banget, dan mudah-mudahan Sobat Podcast bersama Capras ya, sesuatu hal yang sangat menarik. Tapi ingat sobat, jangan lupa untuk episode berikutnya saya akan melakukan hal-hal yang sangat dan sangat menarik, yang jelas untuk kepentingan kita semua, khususnya podcast semuanya ya. Jangan lupa JITC Surabaya. Terima kasih, sehat selalu.